Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kita bakal bahas topik yang sebenarnya dekat banget di kehidupan sehari-hari kita loh, yaitu penegakan hukum dan peran lembaga hukum Indonesia. Pernah nggak sih kalian berpikir, siapa sih yang memastikan negara ini tetap aman? Nah, jawabannya ada di materi kita hari ini. Let's go! Oke, kita mulai dulu dari apa itu penegakan hukum. Teman-teman, bayangin kalau nggak ada aturan atau hukumnya ada, tapi nggak ada yang menegakkan. Kira-kira bakal gimana ya? Nah, betul sekali, bakal terjadi kekacauan yang sangat besar. Jadi, penegakan hukum adalah proses memastikan aturan yang sudah dibuat itu benar-benar dipatuhi, mulai dari aturan kecil seperti tertib lalu lintas, sampai aturan besar seperti penanganan tindak pidana. Kalau penegakan hukum itu berjalan dengan baik, masyarakat jadi lebih aman, lebih tertib, dan lebih percaya pada negara. Nah, untuk menjalankan penegakan hukum, Indonesia punya 4 lembaga penting loh, yaitu ada kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Mereka ini saling terhubung dan saling melengkapi, kayak satu tim besar yang punya tugasnya masing-masing. Yuk kita bahas satu persatu ya. Oke, kita mulai dari kepolisian. Teman-teman pasti sering lihat kan polisi di jalan, tapi tugas polisi itu jauh lebih luas daripada sekedar mengatur lalu lintas. Nah, kata polisi sendiri berasal dari istilah Yunani politeia. Di Indonesia, polisi adalah lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Undang-undang kepolisian menjelaskan mereka bertugas menegakkan hukum sekaligus melindungi dan melayani masyarakat. Tugas pokok polisi juga ada 3, dan ini penting banget untuk kita ketahui. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban. Bayangkan kalau tiap hari nggak ada yang patroli. Serem ya. Yang kedua, menegakkan hukum. Di sini mereka menyelidiki, menyidik, dan menangkap pelaku tindak pidana. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari mengurus SKCK, pengamanan acara, sampai membantu masyarakat yang butuh pertolongan. Sekarang kita pindah ke kejaksaan. Kalau polisi itu menangkap pelaku tindak pidana, nah kejaksaan yang membawa kasus itu ke pengadilan. Kejaksaan adalah penuntut umum. Mereka memastikan pelaku benar-benar diproses melalui pengadilan. Tugasnya dibagi dalam 3 bidang besar loh. Di bidang pidana, kejaksaan punya banyak tugas. Mereka melakukan penuntutan, melaksanakan putusan, dan mengawasi pelaksanaan pidana, bahkan bisa melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu. Intinya, jaksa memastikan semua proses hukum itu berlangsung sesuai aturan. Nah, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan bertindak untuk dan atas nama negara. Bayangin, kalau ada sengketa tanah milik negara, siapa yang membela? Ya, kejaksaan. Mereka memastikan kepentingan negara itu nggak dirugikan. Dan yang terakhir, bidang ketertiban dan ketentraman. Di sini, kejaksaan punya tugas-tugas penting seperti meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,
mengamankan kebijakan penegakan hukum, serta mengawasi barang cetakan atau aliran kepercayaan yang bisa mengganggu keamanan. Di balik layar, mereka juga melakukan penelitian hukum dan memantau statistik kriminal. Jadi banyak banget kan tugas kejaksaan itu. Selanjutnya adalah lembaga kehakiman. Teman-teman pasti tahu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi kan? Nah, disinilah pusatnya kekuasaan kehakiman bekerja. Kekuasaan kehakiman itu sifatnya merdeka. Artinya, hakim harus bebas dari tekanan saat mengambil keputusan. Mahkamah Agung itu mengatur seluruh pengadilan di Indonesia dan menangani perkara kasasi. Kalau ada peraturan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, Mahkamah Agung juga berhak mengujinya. Yang selanjutnya itu ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi punya wewenang yang berbeda. Mereka menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Lalu ada Komisi Yudisial atau KY yang bertugas menjaga kehormatan dan martabat hakim. Mereka ini memantau perilaku hakim sekaligus mengusulkan calon hakim agung. Nah, kayak ini tuh penting banget untuk memastikan proses peradilan itu tetap jujur dan bersih. Dan terakhir, kita punya advokat atau pengacara. Teman-teman pasti sering lihat adegan persidangan di film kan? Nah, advokat adalah orang yang membantu klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat ini bukan aparat negara, tapi mereka tetap bagian dari penegak hukum. Tugasnya bukan cuma membela, tapi juga memberi nasihat hukum, menyusun dokumen penting, hingga membantu masyarakat yang tidak mampu melalui bantuan hukum gratis atau pro bono. Advokat punya peran yang besar banget untuk memastikan semua orang itu mendapatkan akses keadilan. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah mengenal 4 lembaga penting dalam penegakan hukum di Indonesia kan? Kepolisian yang menjaga keamanan, kejaksaan yang menuntut pelaku, kehakiman yang memutus perkara, dan advokat yang membela hak masyarakat. Semuanya ini bekerja sama untuk menciptakan negara yang aman, tertib, dan adil. Keren banget ya, bagaimana sistem hukum itu bekerja. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini ya. Sampai bertemu di video berikutnya.